远无苦难，爱不只是言语，更是行动。就用我们的手表达出来，因为这是新的语言。Sama-sama, 各位老师午安。大家午安，请坐。Selamat siang juga bagi semuanya, silakan duduk kembali. Boleh langsung mulai, yang sudah siap mau tanya? Maju. Paling bagus yang mau tanya itu di baris depan. Ada kosong isi dulu. Deketin. Selamat siang Milas, terima kasih ya atas tanya jawab. Aku admin ke-1 tahun 2015, tapi aku jatuh dari rumah, terpeleset 2 meter, jatuh di pinggir tembok. Dekat dikit. Jatuhnya itu 2 meter, terus pinggiran belakang saya jatuh di tembok. Kapan jatuh? 2021. Mas? 2021. Oh, 2 tahun lalu? Ya, dokter mengatakan jatuh dari tembok 2 meter? Dari rumah. Langsung luncur ke bawah. 2年前他有摔倒过，然后 Nah, aku kan dulu selalu jadi relawan, tidak pernah jadi baksos. Sekarang aku jadi pasien. Aku merasakan tangan anak-anak bagus semua, sesium-sesium baik semua, panas-panas semua juga ada. Aku dulu kan tidak merasakan karena aku terapi. 本来我到调整上就当义工，帮人家调整，因为自己摔倒2年前，所以现在到调整站我就当病患。 Setiap lalu datang, aku naik ojek dari rumah, ojek sepeda motor. Tapi sekarang nggak bisa. Aku langsung nggak bisa duduk bawah, berdiri nggak kuat. Berdiri nggak kuat aku. Itu sama katarak atau terapinya bagaimana saya kurang tahu. Jadi dokter menyarankan saya harus operasi. Tapi aku percaya. Jatuh di rumah 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu. Belum ada kemajuan, masih sakit. Sudah banyak kemajuan. Aku pakai tongkat, aku pakai korset 4 bulan. Tapi aku sekarang nggak pakai korset sama sekali lepas. Tongkat nggak pakai. Cuma saya korset 4 bulan. Sekian. Cuma aku sekarang masih ada keluhan apa? Ada keluhan cuma sering kalau duduk lama atau itu duduk bawah saya tidak berdiri. Kemang-kemang itu apa bahasa anunya Indonesia saya kurang. Kemang-kemang saya juga nggak ngerti bahasa Indonesia saya juga kurang ngerti. Rasa kurang enak gitu. 到现在还有剩下什么？多久了我就不舒服，要站起来也是有点。Aku mengharapkan juga supaya sejak semua rajin mempelajari longitologi sama cancer itu bagus. Aku dulu yang ke-1 lulus 2015. Menurut dokter harus operasi. Tapi aku berkeyakinan aku sudah pernah operasi. Belakangnya saya ada tulang geser atau ada tulang belakang pipi turun. Tulang belakangnya? Iya, geser ya? Turun. Harus pakai besi 2, tapi aku nggak berani. 让医生检查，发现医生说这个要手术才能够处理，为什么？其中一个那个最下面的脊椎好像有下降，他说下降就需要用2个钢片给它支撑，但是我不敢做。Pertanyaan singkat, padat, jelas. Kempes karena kebentur pinggir tembok. 哦，摔倒的时候就碰到创伤了。 Sama gini ya, tangan saya waktu sudah 2 minggu habis jatuh, tangan saya sudah 2 minggu habis jatuh. Kerasanya tidak merasa tangan, kayak tidak ada kekuatan. Kesemutan. Tidak ada kesemutan. Nggak ada tenaga. Tidak ada tenaga. Kaki, 2 tangan. 2 tangan. Jadi jatuh kita pakai tangan tahan. Jatuh begini saya. Oh. Tapi setelah 2 minggu baru ada rasa sakit. Tangan saya kanan kiri itu tidak terlalu merasa. 摔倒是2年前，摔倒后大概有2个星期，2个手都没有力气。 Terus kakinya ya. Setelah itu tangan udah baikan. Baikan sudah saya ya longitologi saya obati juga. 然后自己调整
手已经好了。 Sekarang sudah cuma saya ceritakan. Jadi kalau dulu 我 kaki 只是把 saya, 过程让老师了解一下。 kalau dulu kaki saya menjalankan kaki saya itu kontras belakang sakit. Jadi saya pelan-pelan. Saya dikasih tongkat. Tapi belakangan tongkat saya lepaskan. 摔倒后，我就 korset saya 用一 lepaskan. 段时间用拐杖，因为什么？在慢慢走的时候还会抽痛，所以用拐杖。Udah pakai berapa bulan lalu udah nggak perlu Saya lagi. lepas, tongkat lepas, korset lepas. 用了几个月，然后拐杖不用。 Sampai pernah dimandikan anak saya karena takut saya jatuh tuh. Saya duduk dimandikan seminggu. 甚 Setelah 至有 itu 一 saya, 个礼拜是要靠孩子帮我洗澡，就怕我再摔倒。 makanya untuk ya keluhannya ini belakang. Jadi sekarang bagaimana lanjutin terapi yang masih ada sisa sakit? Iya, sakit belakang. 现在就剩下后面，就好像可能在尾椎还是哪里，坐久了不舒服。 等他讲完再告诉我。 Udah. Sudah. Ya, Jadi keluhan yang masih ada sisa sakit karena jatuh itu. belakang. Sudah banyak baik. Aku berterima kasih sama Wira, 已经大大的好转， sama Long Psikologi atau Chang Sen Siet memintakan untuk 就幸亏有长生节， relawan-relawan yang sekarang lebih maju. Kalau aku tidak bisa bantu, tidak bisa duduk bawah. 已经好转了很多，很多师兄师姐的那个手也是很有效， Semoga bisa 帮了 maju 我很大。 dan berkembang. Itu pesan 希 saya. 望长生节可以发扬光大。好，现在剩下的如何继续调整？尾椎那个地方。 我们头部透过神经系统在管理我们的身体。 Sistem syaraf kita itu poskonya itu komando di otak. Melalui kita punya jaringan syaraf, sistem jaringan syaraf di seluruh tubuh, dia mengendalikan gerakan-gerakan kita, syaraf motorik ke seluruh gerakan badan kita. 那我们的神经系统是沿着这个脊椎骨一直下来，然后到脚。 Dari poskonya perintah, itu syaraf itu mulai dari kepala lalu ke tulang belakang. Sepanjang poros tulang belakang itu adalah jalurnya komando perintah dari otak sampai ke semua bagian di tubuh kita. Bagian kaki yang paling bawah itu melalui syaraf tulang belakang dari atas sampai bawah. Begitu dia menyebar ke samping, termasuk juga ke kaki. 那我们的脊椎骨是一椎一椎接着一椎下来， Bahwa tulang belakang kita begitu panjang dari leher sampai ekor, tulang ekor itu dibagi dalam banyak ruas. Tiap ruas tuh ada buku-bukunya. 好像那个积木一样啊，小孩子在玩的积木一样，一个接一个。 Seperti mainan anak-anak yang disusun satu persatu begitu. Ruas-ruasnya banyak. 所以当我们不小心跌倒的时候，这个整个脊椎骨啊都会震动或者移位。 Oleh sebab itu kalau kita kena benturan atau jatuh juga kena benturan, maka keseluruhan dari susunan tulang belakang kalau terbentur berarti dari bawah kena sampai ke atas itu ikut bergerak atau ikut bergoyang. 所以如果移位的偏差比较厉害，或者那边那一椎有受损的话，它周围的神经啊，当然也会受损。 Apabila benturannya cukup keras, maka tempat-tempat atau beberapa ruas yang paling berat kena dampaknya itu bisa terjadi dislokasi, bisa terjadi bergeser. Kalau dia bergeser beberapa ruas, maka yang di dalamnya itu kan saluran syaraf semua juga mungkin bisa kena tekan. 再加上人一年一年会老化， Ditambah lagi dengan bertambahnya usia secara alami, kita kan bertambah tua nih tiap tahun. 所以医生跟你讲的，用那个钢片去撑住我们的脊椎骨，不要让神经压迫到，是有道理的。 Oleh sebab itu, setelah diperiksa dokter, kalau dokter bilang, wah ini mesti dibuka, jadi lewat operasi tulang kita mesti pasang pen. Pen gunanya untuk mengganjel bagian-bagian yang sudah bergeser atau bagian yang aus.
Mungkin karena benturan ada bagian yang patah atau rusak, nah itu kita mesti pakai plat baja, ganjel. Itu masuk akal secara medis. 那长生鞋能够把你手这个麻，就是颈部那边的关系调好，脚的问题当然也一定可以。 Nah kalau kita mau terapi dulu, tidak lakukan operasi dulu, tentu kita juga bisa rajin kita terapi di tempat yang kena bentur yang masih ada sakit di sepanjang tulang belakang kita. 只是人摔下去，通常就是臀部这里碰到是最严重的地方。 Karena kita jatuhnya ke bawah, bukan benturnya kemana, maka tempat yang paling dampaknya paling berat kemungkinan rasanya adalah di tulang belakang yang paling bawah, dekat tempat dudukan atau tulang ekor. 所以那边请人家帮你调整，就是调久一点的，跟第七穴道还有肾脏。 Oleh sebab itu, kalau kita mau terapi, kita terapi sendiri. Kalau lagi punya banyak waktu, punya kesempatan pertama terapi sendiri. Tapi kalau ada ke terapi center, ke poskonya pelayanan, kita minta dibantu terapi lamaan sedikit. Di tempat mana? Yaitu di tempat yang masih sakit, tempat benturan dekat tulang ekor. Lalu Lause bilang 7 dan juga ginjal, kiri kanan ginjal 7 sama tempat yang masih sakit, tempat benturan waktu jatuh. 通常我们慢慢有年纪了，细胞的再生跟修复的能力就会越来越差。 Nah bahwa dengan bertambahnya usia, makin tua nih kita setiap tahun, kemampuan untuk regenerasi sel baru menggantikan sel yang rusak yang sakit, kemampuan atau kecepatan regenerasi sel pasti berkurang dibanding yang masih umur produktif, umur masih muda, masih sehat. Kedua, kemampuan memperbaiki yang luka yang rusak, dia juga lebih pelan. Tumbuhnya sel baru lebih pelan, memperbaiki yang luka pun lebih pelan. Untuk umur yang sudah bertambah, umur lanjut. 我们就是透过长生学，让我们细胞的再生能力变得更好，以后它修复就会比较快了。 Oleh sebab itu, kita terapi menyalurkan energi untuk bisa menambah lagi tenaga supaya prosesnya regenerasi sel menggantikan sel yang baru, sel baru menggantikan sel yang rusak, memperbaiki yang rusak itu bisa lebih cepat. Kalau tidak, maka umur kayak kita secara alami itu sudah pelan kerjanya. Mesin-mesin kerjanya nggak seperti mesin baru lagi. 移位的部分，透过静坐或是调整，它经常会修正回来啊。 Nah, oleh sebab itu, kalau mau terapi dan juga latihan meditasi, kita mesti rajin lakukan. Kenapa? Karena setiap tahap kita latihan atau setiap kali kita terapi, tambahan energi bantu kita koreksi. Koreksi apa? Memperbaiki susunan yang sudah bergeser karena tumpukan jatuh itu bisa geser, bisa juga ada yang retak atau bantalannya ada yang pecah atau apa atau rusak. Jadi dia bisa memperbaiki lagi kalau energinya cukup. Terapi mesti rajin. 好，下一位。 Terapi dan meditasi. Deketin bisa? Bisa, bisa. Ini nempelin. Pegangnya. Oh susah. Bisa, bisa. Nempelin ya. Biar kedengaran semua. Nyambung yang kemarin, saya tuh sudah kan ini kena penyakit ini setahun lebih. Saya sudah ke dokter setahun yang lalu. Penyakit apa ya? MRI, saya MRI di otak ada penumpukan kalsium menurut hasil MRI. Penumpukan kalsium di otak. Di otak bagian depan. Terus? Sehingga gejalanya terjadi ini nah, bisa kram. 就是昨天问的，提问的，经过脑部扫描，发现他说是钙质堆积很多，就产生会有这样的抽动。抽筋，脚底也会抽筋，这个脚底也会抽筋啊。然后这个我转身了，后面可以这样。肩膀，这个不是自己要的，是吗？它会自己抽动。 Terus dari belakang ini kalau jalan seperti ada sesuatu tekanan-tekan, jadi sehingga badan saya berat sekali. Jadi untuk berjalan 如果他走路，肩膀好像有压力压着。
Jadi berjalan sulit. 很不自然。 Apa saya harus bawa tempat itu, takut jatuh. Jadi sakit sekali gitu loh. Ya betul coaching kemarin mau bilang bisa lagi coaching gitu. 很痛gitu. Selama itu ya sudah ikut terapi jarak jauh juga sudah rutin. 疫情期间只能是做那个远程的调整，靠那个手机。 Tapi nggak ada membaik gitu loh. Udah berapa lama terapinya? Tahun lebih, hampir 2 tahun. Keluhan ini juga hampir 2 tahun. Iya, setahun lebih. 这个发生是在大概1年半左右。然后远程调整，疫情期间只能用手机，也是有做了1年半左右，但是没有什么很明显的好转。 Ini sampai tangan pun bisa juga bergerak. Tapi tangan nggak sakit, kalau ini sakit. Yang paling sedih saya untuk buat berjalan. 手臂偶尔也会抽动，但是不会很痛。 Untuk 腿就特别。 untuk berjalan susah sekali itu saya. 所以走路就感觉到很受罪。 Gitu. Terus kata dokter nggak bisa baik, dia cuma kasih kapsul, katanya Dokter bilang itu gejala apa ya? Penumpukan kalsium di otak depan. Kalau nggak salah 脑 katanya 的前方 kalsium ya. kalsium, penumpukan kalsium di otak 有 bagian 钙质 depan, 的堆积， bagian otak depan 脑 katanya. 部的前方， Terus katanya nggak bisa sembuh. 这个就阻碍他的这个问题出现。医生说这个不会自己好。Terus mau diapain? Dia Kalau cuma- menurut dokter, dia cuma- obat atau di Dia kasih kapsul cuma untuk memperlambat apa reaksi ini nggak memburuk lagi lebih buruk lagi katanya. untuk menahan jangan lebih parah gitu. 医生只是给他药，这个药并不是可以消除他的病根，只是可以帮他不要太恶化。已经有了状况，这个现况不太好改，只能挡住他不要再恶化。他跟你讲的钙化，就是那边老化，已经慢慢没有功能了。那在脑部那个地方的神经得不到足够的养分，就会影响到。 Kalau dokter bilang itu penumpukan dari kalsium. Gitu. Lalu bilang gini, di tempat tersebut kemungkinan besar terjadi kemunduran kita punya fungsi ataupun sirkulasi, sehingga tidak bisa cepat, mungkin salurannya nggak bisa lancar, nggak bisa bersih, sehingga ada hambatan-hambatan. Tempat yang terhambat, kita punya syaraf, jadi mungkin saja nggak cukup dapat makanan dan bahan bakar atau apa, fungsi kerjanya juga tidak penuh. 那像你这个现象，就是调整7号了，整个头部调整，包括颈部，整个脊椎骨，然后再去加强肝脏。脊椎是从上面，就是颈椎、胸椎、腰椎、肩椎。 Lalu saya bilang mau terapi ini berarti seluruh bagian kepala dan cakra 7, kepala depan belakang samping kiri kanan. Setelah itu leher kedua sisi. Setelah leher kedua sisi, tulang belakang dari bagian atas di leher terus nyambung bagian belakang dada, torasik, lalu sampai pinggang, lumbar sampai bagian bawah, sakrum koksik sampai di tulang ekor sepanjang itu. Jadi mesti sabar, semuanya mesti terapi. ikut belajar. 那你平常也做过参加过高级班，那你平常也当过义就工嘛。对你平常自己静坐的时间要长一点呢。有啊，我读经说每次都是1小时到2小时。 Oh, ada sering meditasi sering. sampai 1 jam gitu ya. Kalau saya bilang itu mesti lebih lama. 那头部的调整时间就要久一点哦。 Maka terutama di bagian kepala waktu terapi waktunya jangan pas-pasan. Kasih waktu lebih banyak. Kalau dokter bilang di sini ada penumpukan tuh artinya ada yang tidak lancar. Sumbat-sumbat nggak lancar, itu mengganggu kita punya kerja syaraf.
sehingga syarafnya bilang gerak atau nggak gerak itu kayaknya dia gerak sendiri. Jadi menurut Kendali syarafnya itu, syaraf penggeraknya, motoriknya itu. Maaf saya tanya, menurut Kang Sensei bisa sembuh kah? 请问老师，这种问题是不是会好？有这个希望？你认真做，当养护供给充足的时候，那个地方修复就会比较快了。 Jawabannya begini, kalau kita rajin terapi, energi masuknya banyak, akan bantu dia untuk memperbaiki, mengkoreksi kemampuan sendiri untuk memperbaiki yang rusak, menyembuhkan yang luka. Kita punya kemampuan itu, terapi memberikan energi supaya tambah kuat kerjanya. 医生跟你讲，那个地方钙化，就是纤维化，就是硬掉的意思了。 Jadi mungkin maksud dokter begini, penumpukan kalsium itu terjadi kalsifikasi. Jadi proses numpuknya kalsium sehingga jaringan di situ terjadi terjadi fibrosity. Jadi sudah mulai kaku jaringan di situ. Karena menjadi seperti serat-serat gitu. Kerjanya sudah nggak lentur. Sampai tahap yang lebih berat ya keras. Kalau keras nggak lentur berarti dia mengganggu jadi menghambat. Begini, hentung sakit sekali. Pusatnya bukan di kaki, pusatnya di. Iya, tapi di jalannya imbasnya ke ini. Ya, imbas. 所以像刚刚老师所讲的，调整头部啦、颈部、整个脊椎，还有肝脏。Jadi kita coba waktu terapi itu semua bagian kepala, depan belakang, kedua sisi cakra 7. Setelah itu leher di dua sisi. Setelah itu tulang belakang dari leher sampai ke bagian tulang ekor. Ditambah juga liver. Ya. Gitu. Jangan buru-buru, lama waktunya. Selamat siang. Saya tadi merasakan waktu terapi. Nempel dikit bisa? Agak enak gitu, anget gitu. Nah, karena saya kan punya belakangan ini ada sakit kayak seperti diare, terus agak sering mulus-mulus, badan capek sekali, sakit semua terutama kalau bangun tidur. Nah, saya tadi merasakan enak gitu. Ya, sekarang saya mau tanya. Sudah lama keluhan perut sering sakit, mules, diare. Maksudnya berapa hari ini atau sudah bulanan? Sekitar 1 bulan. 大概有最近1个月，每天起床后感觉到肚子不舒服，常常会泻肚子，然后没有力气。刚刚做了调整一段时间，好像有舒服了。 Lalu apa yang harus saya lakukan? Gitu. Kita ada ikut belajar kan ya? Belum. Oh belum ikut belajar. 他没有参加课程，现在要如何处理？ 就是调整站开放的时候，经常去被调整就好了。 Karena kita nggak belajar berarti nggak bisa terapi sendiri. Mesti rajin cari terapi center, pelayanan terapi di mana yang buka. Karena nggak semuanya buka tiap hari. Kalau sini ada buka seminggu 2 kali kita datang ke sini. Hari berikutnya sini nggak buka, di sana mungkin ada buka kita datang. Kita minta di terapi. 以后有课程再来参加。 Nah, yang kali berikutnya, angkatan berikutnya kalau usah ada buka lagi kelas, kita ikut dari kelas dasar. Setelah ikut kelas dasar udah boleh terapi sendiri. Jadi tiap hari lebih gampang terapi. Untuk belajar itu gimana? Untuk ikut belajar ya daftar, tapi bukan yang sekarang. Yang sekarang udah mau selesai. Iya, mesti mulai dari hari pertama. Berapa hari waktu pelajaran itu? Program dasar itu 6 hari, 6 malam aja, tiap malam. Berapa jam? Berapa jam ya malam? Kira-kira berapa jam? 3-4 jam kan? Oh, cuma 3 jam. Terima kasih. Ya, dibuka cakra baru bisa ada energi terapi sendiri. Kalau enggak sekarang kita hanya datang minta orang bantu kita terapi. Ya. Terima kasih. Mesti rajin datang. Selamat siang, saya Mary. Saya mau ngobrol. Saya agak sakit, hipertensi, anemia, hipertiroid. Hipertensi, anemia, hipertiroid.
我有几种疾病，高血压，hipertiroid atau hipotiroid？ hipo 甲状腺低，不是高。hipertensi, hipotiroid, satu lagi apa? anemia， 还有贫血症，贫血症、高血压，还有甲状腺低，不是高。好。 Jadi sekarang susah ngomong gitu ya, suaranya. Ya, udah lama gitu ya. 除了做静坐练功以外，接着下来就调整几个地方。 Oleh sebab itu tiap hari rajin meditasi, boleh sesering mungkin. Lalu juga terapi di tempat-tempat yang sesuai dengan keluhannya. Nanti Lose akan jelaskan. 比如说高血压， untuk hipertensi， 你就7号心脏， itu langkah pertama 7 dan jantung. 然后再针对你的后脑跟甲状腺的地方。 Lalu berikutnya belakang kepala dan juga di posisi kita punya tiroid, kelenjar tiroid. 然后再针对你的肾脏调整。 Kemudian kedua ginjal. Jadi 3 langkah. 如果你这几天认真做，你有在量血压，你会很快看到效果的。 Ada ikut belajar kan? Sudah hari keempat kemarin. Jadi selama 4 hari kemarin itu, kalau kita tiap hari rajin terapi, mungkin boleh lagi kita ukur tensi saya berapa hari ini. Kemungkinan bisa ada perubahan, ada kemajuan lebih baik. 你不要伤心啊！你所想的这些病哦，都是小病啊，不是大病啊。Ya. Memang kita prihatin, tapi Lause bilang jangan sampai sedih itu kayak hilang harapan. Saya nyerah, nggak ada harapan. Buat Lause ini kecil, bukannya yang yang orang lain penyakit kritis atau penyakit terminal. Ini masih kecil. Iya, kadang kan sampai minum obatnya itu. Oh, obatnya banyak. 有很多种的药，天天好像。你认真做长生学，自己觉得身体有渐渐好起来，很多的药你就可以逐渐减少了，甚至不吃了。 Jadi kalau rajin kita terapi, sering meditasi, maka kalau kita merasakan badan ada lebih kuat, gejala-gejala keluhannya sepertinya berkurang. Kalau diukur tensi darahnya sepertinya ada kemajuan, maka obat itu nanti secara bertahap dikurangin. Atau lewat konsultasi, sekarang saya punya kondisi nih, obatnya masih jumlahnya sama nggak atau dosis kurang, gitu. Segala sesuatu pasti bisa berubah, bukannya harga mati. 还有，如果贫血的问题，脾、肝、肾去加强，还有这个颈椎。Untuk anemia, ya kekurangan darah, 脾、肝、肾还有颈椎。脾、肝、肾 itu kita terapi di organ limpa, ya bicang itu organ limpa paling kiri, rongga perut paling kiri, kan itu liver, rongga perut sisi kanan. Sen itu adalah ginjal kiri kanan. Limpa rongga perut paling kiri, liver rongga perut sisi kanan, lalu ginjal di kiri kanan di belakang. Dan juga cincui itu artinya ruas tulang belakang terakhir, ya. Dekat tulang ekor sini. 2 ginjal dekat tulang ekor. Yang depan kiri limpa, kanan liver. Untuk anemia. 因为这个颈椎里面有很多的骨髓，它那里强起来，它造血的功能才会越好。 Dekat ruas paling bawah dari tulang belakang kita, itu dia ada banyak sumsum, jadi produksi darah itu yang paling banyak itu di sana. 哦，那 kita perlu kuatin 多调整、多静坐，你的整个身体就会改变好。 Dan juga meditasi sering-sering, energi tambahan itu akan bantu kita lebih cepat memperbaiki. 那一天你们有看到一个见证的？ Waktu itu
kayaknya di layar juga ada satu testimoni, satu kesaksian. 他是你们泗水的大老板，很多人没有见过他，但是肯定看到他卖出去的咖啡啊。 Nah, itu kebetulan testimoni dari satu pengusaha besar di Surabaya juga. Belum tentu kita kenal atau pernah lihat, mungkin belum tentu, tapi produknya semua orang tahu, produk kopi. 就是那个 espresso 跟那个大船火船咖啡那个老板。 Jadi kalau ada cafe espresso, nah itu sama pengusahanya dengan yang produksi kopi kapal, gitu ya kira-kira. Sama ini apa? Tahun kemarin ini lutut saya itu kan turun tangga itu sakit sekali. Akhirnya saya bawa dokter ortopedi, harus dioperasi. Nah, lutut dua, satu. Setelah itu dilihat ternyata hanya kotor, di bantalannya itu hanya kotor aja. 前几天膝盖下楼梯的时候很痛，到骨科医师，骨科医师说，好像他膝盖的那个关节受损了。 Bukannya sudah ini haus itu tergeser sampai tipis, bukan? 不是受损，好像有脏脏的东西，就给他清。 Tapi akhirnya saya nggak mau operasi, saya bawa ke terapi pijat aja. 但是也是要手术才能够把它清一清，但是我不敢，我就不想做。多调7号跟膝盖就好了。 Jadi keluhan di sini ya terapi di tempat yang bersangkutan, kiri atau kanan, terus sudah gitu 7. Ya. 那刚刚讲的那一位苏德茂。 啊， Pak Domo ya, Pak Domo. 他的白血球啊，就是2800左右。 Kembali lagi ke kesaksian dari pengusaha itu, pengusaha kopi yang gede sekali. Dia ada keluhan itu sebelumnya adalah leukosit, sel darah putihnya itu jauh di bawah normal, rata-rata 2.800. 标准是要4000。 Normalnya orang rata-rata itu 4.000 sampai mungkin 4.000 sampai 5.000. Normalnya rata-rata begitu. 他看遍了全世界的医生，还是就是2800、2900啊。 Karena pengusaha, semua dokter yang terbaik bukan hanya di Indonesia, sampai ke Jepang, ke Amerika, sudah periksa, sudah lakukan terapi, masih belum beres. 那他学的长生学就自己做，这个颈椎啊，还有脾肝肾啊。 Kemudian ikut belajar seperti kita ini, sekian tahun yang lalu ikut belajar. Setelah itu terapi sendiri, karena penyakit itu sudah lama, banyak dokter juga gak bisa bikin beres, dia punya akar penyakitnya. Dia terapi di tempat-tempat yang tadi Lause sebutkan, dan terutama adalah di bagian sumsum tulang yang paling banyak, di dekat tulang ekor sini. 很快的就变3200、3400、3500、3800、3900、4000，很快的就逐渐正常起来了。 Kemudian karena rajin terapi, maka secara periodik diperiksa kembali, diukur dia punya leukosit rate-nya, berapa jumlahnya sel darah putih. Itu ternyata secara bertahap dari 2.800 rata-rata biasanya, kan itu nggak normal, yang normal 4.000 sampai 5.000. Lalu dia naik bertahap, tambah 400 tambah 400, jadi 3.200. Setelah berapa bulan periksa lagi, mungkin sudah 3.800, 3.600, terakhir sampai 4.000-an. Jadi sudah masuk ke normal range. 其实他是人不在斯拉巴亚，如果在斯拉巴亚，我们可以请他来跟大家分享。 Dan saat ini kebetulan beliau nggak di kota, nggak di Surabaya. Kalau ada kita akan undang biar ngomong sendiri, kita dengar. Ya. 也好多症状可以跟大家分享的。 Dan juga ada banyak keluhan-keluhan lain yang kemudian namanya orang hidup bisa sakit. Nah itu juga beliau punya kesaksian. Namanya seeing is believing. Kalau saya udah lihat, saya dengar, ya udah yakin. 比如说他得到登革热啊，或是手被那个门啪夹到啊，有很多很多。 Jadi ada beberapa kasus, salah satunya adalah pernah kena DBD, demam berdarah. Tapi waktu kena demam berdarah, orang biasanya bisa lemes dan seterusnya. Itu beliau kena demam berdarah, trombositnya rendah, tapi orangnya nggak seperti sakit.
karena udah banyak meditasi, banyak terapi, energinya bisa mengimbangi kekurangan waktu sakit. Jadi dianggap orang ini bukan sakit, padahal dia lagi kena DBD. Juga pernah kena tangannya itu terbanting pintu, untung nggak patah, tapi sakitnya kan luar biasa. 认真做了。 Jadi oleh sebab itu 教长生学也超过30年了，肯定会有效，才会一直做到现在。 Ini Wei Lao Sư mengajar ini bukan cuma tahun ini, tapi sudah kurang lebih 30 tahun. Di mungkin ada 20 negara. Sudah lihat banyak orang yang belajar, orang yang punya masalah, punya penyakit, dan hasilnya seperti apa orang lain lapor. Jadi tahu kalau kita rajin lakukan, tentu ada harapan. Makin lebih rajin, makin lebih cepat bisa lihat hasil. Jadi jangan patah semangat. Apanya? Banyak obat tiap hari mesti makan. 天天有很多种药，是不是我可以马上减少，还是暂停？靠长生节然后暂停服药。这几天认真做啊，看身体的情况。如果舒服了，你就少吃药嘛。 Kita tidak berani anjurkan hari ini saya terapi rajin lalu stop sama sekali. Makanlah itu obat sesuai dengan dosis yang biasa, tapi terapinya kita masih lebih rajin. Setelah itu kalau badan rasanya lebih bertenaga, fokusnya lebih bagus, nyaman, keluhannya, kambuhnya lebih sedikit frekuensinya, kita boleh secara bertahap kurangin. 因为长生学跟吃药是不会有冲突的。那既然做长生学有效，药可以少吃就少吃嘛。 Jadi obat yang kita makan rutin tiap hari dengan kita banyak terapi atau meditasi itu tidak ada konflik, tidak ada benturan. Tapi kalau setiap hari kita terapi baik, meditasi rajin, lalu badan rasanya punya kekuatan lebih bagus, daya tahan meningkat dan seterusnya, kita kan bisa merasakan. Maka mungkin kebutuhan obat untuk mengendalikan gejala penyakit, gejalanya udah berkurang. Jadi jumlahnya obat perlu nggak? Mungkin perlu dikurangi, tapi bertahap setelah ada kemajuan. Jangan stop secara drastis begitu. 记住整天的生活，自己的心呢，不要绕着疾病。 Kalau saya bilang kita punya pikiran setiap hari mesti lihat sisi yang positif juga. Jangan tiap hari kita pikir, waduh, gue punya badan kok mudah-mudahan ada banyak keluhan penyakit, orang lain sehat. Selalu pikir yang negatif, maka energi pikiran kita itu energinya sudah sakit. Badan sakit, pikiran kita jangan ikut sakit. Kalau ikut sakit siapa lagi yang bisa tolong? 这样疾病不会好起来，反而会多了一个忧郁症。 Jadi fisik kita memang secara nyata kita ada penyakit. Kita mesti terima. Kalau saya nggak terima, saya akan tambah menderita. Udah badannya nyata-nyata sakit, pikirannya menolak ya kita akan lebih sakit. Atau pikirannya makin sedih, makin nggak punya harapan, lalu makin lihat, oh, nasib saya jelek amat. Kalau begitu nanti tambah lagi penyakitnya. Hari ini cerita 4 macam penyakit, nanti setahun kemudian tambah depresi. Itu susah mau dibantu. Jadi pikiran kita mesti jadi dokter dulu. Saya punya semangat, saya punya potensi, saya punya keyakinan, saya rajin dan seterusnya untuk imbangin badan yang sakit. 每天要快乐一点。 Ya, kita mesti positive thinking. Kuala itu happy, kalau bisa happy. Kalau enggak kita lihat semua hal pasti berubah. Tergantung saya mau apa enggak. 你有快乐的心啊，疾病才会好得更快。 Hati yang senang, sukacita, cara pandang positif itu adalah energi kesehatan, energi baik, energi yang mengobati. Bahwa itu akan membantu saya lebih cepat sembuh. Nama saya Sofi, keluhan saya saat ini adalah sakit lambung, asam lambung dan sinusitis. Ini adalah 我叫 Sophie， 现在有疾病，胃酸过度，然后 sinusitis， 然后鼻窦炎。 Ini adalah terapi saya yang kedua. Pertama diterapi oleh bapak saya di rumah, lalu bapak saya ikuti pelatihan ini dan saya rasakan kehangatan. Dan yang kedua, terapi yang kali ini itu selain kehangatan, saya merasa kayak malah kecapean gitu. Saat terapi itu tubuh saya sakit,
nggak nyaman. Jadi di pikiran itu malah, aduh ini kapan sih selesainya, nggak enak banget kayak gini. Jadi pernah terapi hanya 2 kali. Iya. Sekali terapi di rumah, papa yang terapi, rasanya hangat itu nyaman gitu. Iya, enak. Yang kedua di tempat ini, di tempat belajar, tadi di terapi rasanya nggak begitu enak. Nyaman juga, hangat juga ada sama, cuman tapi belakang punggungnya jadi sakit-sakit gitu. Terus pertanyaannya, jadi kita nggak ikut belajar ya? Enggak, saya nggak ikut. Jadi 我没有参加课程，就做过2次的调整，人家帮我调整。第一就是在家里，爸爸有学过。爸爸的，哎呀，爸爸在场，给女儿在家里做了调整，感觉到舒服。然后第2次就是在这里，在这里刚刚受到调整，感觉到就背部好像不舒服，又好像身体没有力量。家里做的好像舒服，到这里就好像有一点又累又没有力。 Jadi seharusnya saat kita di terapi itu kita harus tegak, tapi tenang atau relax. 所以有一点纳闷，我在受调整的时候应该如何？是不是我坐着要整整齐齐，还是我要最好睡放轻松？最好是坐正放轻松。 Kalau bisa posisi waktu kita terima terapi mirip-mirip meditasi. Kalau bisa duduklah yang baik. Yang baik itu termasuk punggungnya itu tegak supaya kalau energi bisa jalan, dia jalanlah yang lancar gitu. 如果你有上课，老师就会谈到，有些人的体质跟疾病在恢复的过程当中会出现好转反应。 Karena kita nggak ikut belajar, waktu belajar Ustaz sudah jelaskan bahwa setiap orang punya kondisi fisik itu tidak sama. Penyakit, walaupun kelihatannya penyakitnya sama, gejalanya sama, atau namanya istilah penyakit sama, tapi akarnya penyakit dalam atau cetek, berat atau ringan, tiap orang juga bervariasi. Sehingga kondisi fisik yang berbeda waktu di terapi punya reaksi bisa tidak sama. 有些会直接舒服，有些会呈现旧病复发、不舒服的那种感觉。 Jadi bisa saja sewaktu terapi atau terima terapi itu kan bertambah energi, aku rasa nyaman, enak, bahkan ketiduran atau apa atau semangat gitu. Tapi bisa juga kita punya akar penyakit di dalam itu berapa banyak kita nggak tahu. Tiap orang nggak sama. Jadi pada waktu dapatnya energi, mungkin energi itu masuk ke akar penyakit, yang di bawah, yang di dalam itu digali, ya waktu muncul ke permukaan, kok saya tambah sakit, kok saya tambah ngilu, tadinya sudah ngilu, tahan, sekarang di terapi ngilunya nggak tahan, bisa begitu. 那些好转反应过去以后，人就会很舒服、轻松。 Itu namanya reaksi perbaikan, reaksi penyembuhan. Karena ada reaksi itu, berarti kita mesti sadar penyakit kuning akarnya mungkin belum beres, masih perlu banyak lagi digali, dibersihkan. Jadi jangan berhenti, datang rajin gitu, di terapi. Berarti yang tadi sakitnya itu termasuk reaksi dari terapi tadi ya. 那刚刚就是今天做的，感觉到好像很累，没有力气，这个是属于好转反应。 对，有时候身体正在排除那些垃圾的时候， Kemungkinan adalah prosesnya detox, buang akar-akar penyakit, racun, dan juga sampah-sampah yang bikin kita apa? 像这样子被调整完，就多去喝一些开水就好。 Selesai terapi ada minum nggak? Lagi puasa, tapi setelah yang dirasakan setelah terapi itu lebih tenang, lebih terus pertanyaannya, kalau misalnya kita ubah posisi terapi kita dengan bersila, kayak bersila saat orang itu boleh nggak ya? Atau Nggak harus bersila. Seperti duduk meditasi, kalau ada bangku ya duduknya di bangku. Hanya kalau bisa itu punggungnya tuh tegak lurus. Kalau bisa, kalau punggungnya memang sakit, ya nggak usah dipaksa, sandar aja. Orang yang nggak bisa duduk ya berbaring juga boleh. Tapi kalau kita bisa, bagusnya duduknya seperti meditasi. Tidak harus sila, karena kita ada bangku ya pakai bangku. Hanya pejamkan mata, lalu jangan pikir yang nggak perlu. Karena semua aktivitas itu menghambat jalannya energi. 那鼻窦炎的话，就爸爸多跟他调鼻子跟第七穴道。 Kemudian yang sinusitis keluhannya
kita nggak bisa terapi sendiri, belum belajar ya. Siapa papa yang di rumah kan udah belajar. Kalau sebilang di pangkal hidung, 那胃酸倒流的话，就调贲门、心窝这个地方，跟第三穴道、跟胃、跟肝脏。asam lambung itu sampai bisa naik nggak itu? Enggak. Ya. Kalau naik itu namanya acid reflux. Ada? Enggak. Kalau ada itu lebih parah. Dia bisa melukai jalurnya kerongkongan, jalur mata. Sambil duduk aja. 魏老师午安。午安。哎，大家好，我叫杨美妍，我得了那个脑癌还有肺癌，那我做了好几年的那个甩手工。现在我要问的就是我做那个甩手工，现在又学这个长生学，我要问，这样可以混合做吗？还是可以啊，可以啊。那个甩手工不用停，不用停，不用停 ，OK， 好，谢谢啊。Ini Ibu yang bahwa beberapa tahun ini ada keluhan mengidap nol HIV, yaitu CA, kanker di bagian kepala, di otak dan juga di paru-paru. Ada lakukan gerakan semacam cingkung begitu. Untuk buang racun, Swaiso itu mengayunkan tangan, buang racun. Nah, sekarang juga ada belajar longevitologi. Longevitologi mengajarkan kita ada duduk meditasi, lalu ada terapi. Apakah saya boleh teruskan gerakan saya, latihan untuk buang racun itu bisa bentrok? Kalau saya bilang enggak, boleh dilakukan. Dua-duanya boleh dilakukan, tapi mungkin jamnya berbeda. Swaiso功啊。或是譬如打太极的，打什么拳术啊？对，这个是靠身体的运动来让自己的气血薄弱起来。Jadi bahwa ada banyak macam gerakan, metode, latihan seperti Swaiso itu swing ya, mengayunkan tangan, atau kita ada gerakan Tai Chi, menyerap energi dengan gerakan. Lalu ada macam-macam juga. Namanya senam pernafasan atau apa, itu melalui gerakan mekanis badan kita, apakah tangan dan kaki, supaya bisa mendorong metabolisme berjalan lebih lancar, racun bisa dibuang, lalu sirkulasi lebih baik. Itu gerakan mekanis, gerakan fisik. Nah, 做长生学是都没有动. Tapi kalau kita terapi dan juga meditasi dengan cara ini, secara fisik kita diam, tidak bergerak. 身体没有动以外，也要让我们的心静下来，放空。Bukan hanya badannya tidak bergerak, duduk yang tenang, tapi juga kita minta hati dan pikiran itu tenang dan damai. Diam sekali, badan diam, pikiran pun diam. 所以两者是没有冲突的。Jadi sama yang tadi gerakan sebetulnya saling melengkapi, tidak bentrok. 只是你在练长生学的过程。不要手要去动什么，脚要去动什么。 Hanya yang Lause minta pada waktu kita lakukan cara longevitologi, waktu duduk meditasi, duduklah yang diam, bukan badannya diam saja, tapi pikiran dan hatinya juga mesti tenang dan damai. Waktu kita terapi atau terapi sendiri ataupun orang lain bantu kita terapi, kita juga mesti diam seperti meditasi. Pikirannya pun diam. Jangan waktu di terapi saya ikut gerak-gerak seperti latihan senam pernafasan atau apa. Kalau itu akan bisa mengganggu hasilnya tidak maksimal. 因为你手动、身体动，就是代表你的心在动。心如果一动，我们心就比较不能够静下来，就会减少对能量的吸收。 Sehingga pada waktu kita memberi terapi ataupun terima terapi, kita jangan campur aduk pada saat yang sama dengan gerakan-gerakan ini. Wah, saya dapat yang energi kalau saya gerakin ini racunnya lebih cepat keluar dan seterusnya. Bukan begitu. Pada waktu terima energi, pada waktu kita di terapi, maka pikiran kita jangan sibuk tambahan ini, tambahan itu. Karena aktivitas pikiran akan juga menjadi hambatan, rintangan. Energi yang masuk
harusnya dengan jalur yang tenang. Pada waktu kita ada aktivitas ini dan itu, energi yang kita serap maunya maksimal, hasilnya kontraproduktif, malah berkurang. Jadi gitu ya Bu ya. Latihannya boleh, tapi beda waktu. Jangan lagi di terapi. Ya, silakan. 神经衰弱，走路不方便。 Bagaimana terapi? Ada ikut belajar? Belum. Belum. 没有参加课程。主要就是神经衰弱，走路没有力气。那你来让他们调整，他们最主要会帮你调头部。Gak ikut belajar. Nah, ada keluhan kencing suara itu apa ya? Nervous breakdown kira-kira gitu. Pernah terjadi kecelakaan, lalu sistem syarafnya terganggu, sangat lemah, jalan pun nggak ada tenaga dan juga syaraf kekurangan tenaga. Berarti kita mesti datang ke pusat layanan terapi, karena kita kan nggak belajar, nggak bisa terapi sendiri. Nanti minta dibantu terapi. Dan terapi terutama untuk nervous breakdown itu mesti di bagian kepala, semua sisi kepala dan syaraf. Itu ya. Terima kasih. Mesti sering datang, mau rajin terapi. Bagaimana cara terapinya burung walet agar burung walet itu nyaman dan berapa lama? Burung walet tuh kita pelihara diam atau yang keluar datang pergi? Datang di rumah biar itu nyaman tinggal di situ. Dan cara nerapinya bagaimana? Berapa lama? Terima kasih. 燕窝的生意，就可能有会就招请燕子过来。现在是不是可以用能量让整个地方燕子来了就会很舒服，会常常过来？可以啊，这样就生产量会比较高。要如何做？都在燕屋里面静坐就好了。 Bagaimana kita mengkondisikan sarang walet itu yang kita bikin gitu ya, bangunan waletnya datang betah nyaman dan sering-sering datang. Kalau sekarang di situ sering meditasi aja. Meditasi itu bikin frekuensi. 静坐完，你可以对着那些燕子跟它调整啊。Setelah kita meditasi itu medan energinya bagus, kita juga boleh arahkan kalau memang ada kelompok walet pas lagi ada di situ. Mereka juga mungkin akan merasakan nyaman. 老师在马来西亚有很多养燕的人家，都会请老师去帮他看看他们的燕窝。 Sewaktu di Malaysia juga ada banyak pengusaha walet di sana, pengusaha yang bikin sarang walet itu mengundang Lause, tolong lihat-lihat lalu kasih kasih penilaian atau kasih saran gimana baiknya nih. 比如说，如果养燕的燕屋，一般人进去的话，燕子会惊慌，有时候小燕子就会掉下来。 Jadi itu bangunan yang kita pakai sebagai rumah walet atau mau dibuat jadi sarang walet. Kalau banyak orang yang keluar masuk ke situ, itu walet itu sensitif. Begitu lihat ada gerakan manusia, dia mungkin bisa nervous, bisa entah gugup atau canggung atau apa. Kalau yang kecil-kecil punya itu walet bisa jatuh, bisa luka. 老师进到那个燕屋里面去。 那些燕子不会惊慌，小燕也不会掉下来。 Tapi kalau Lause masuk ke tempat itu, mungkin Lause ngerti ya, dia punya medan energi di situ. Walet yang keluar masuk sana tidak terganggu dan juga tidak terjadi terganggu ya nervous begitu ya, tidak panik, tidak ketakutan dan nggak ada anak walet atau walet kecil yang jatuh. 那些燕屋的主人，他们会很奇怪。 有时候连他们进去了，燕子会惊慌，小燕也会掉下来。为什么老是进去不会？ Pengusahanya, pemilik rumah waletnya juga heran, karena mereka atau keluarganya keluar masuk situ sama, ada melihat satu gejala, walet itu bisa panik, lihat orang, dia sensitif, sangat bereaksi.
dan ada walet-walet kecil yang jatuh. Tapi ini Lao Tzu ke sana kok tidak terganggu. 因为做长生学的人所产生出来的磁场，有安神、有稳定情绪的那种能量。 Karena orang yang biasa melatih, yang terampil sering terapi dan juga meditasi, maka energi di mana kita berada itu akan membuat tenang, membuat damai. Nah, hasil latihan yang bagus seperti itu. Kita nggak bisa lihat tapi kita bisa rasakan. Walet juga bisa rasakan. 这个能量不只是对人，对万物都一样。 Jadi energi yang kita pancarkan karena latihan banyak, karena terampil, karena berbuat banyak kebaikan, maka bukan hanya kepada orang yang dekat-dekat rasa nyaman, binatang hewan pun bisa rasanya nyaman, bersahabat, bahkan terhadap mungkin tumbuhan yang lain, makhluk hidup juga mereka nyaman, tidak merasa tidak bentrok begitu. 老师也去过你们印尼大概养燕最高的燕屋，大概海拔1300多尺。印尼，对。老师juga pernah datang ke satu tempat di mana orang itu buka rumah walet, tempatnya itu tinggi, itu kira-kira dari permukaan laut 1.300 meter, sangat tinggi. 就是在本章那个地方， di daerah Puncak, ya dekat Jawa Barat. 那很奇怪，它那个燕窝所产出来的燕窝都是红色的。 Dan herannya di tempat itu walet yang datang yang bersarang itu kemudian hasilnya sarang walet itu warnanya merah. 他说刚开始的第一个叶是白色的，第二个叶以后就自己变红色的。 Nah, si pemiliknya bilang ada juga dia rasa heran. 1 bulan pertama pada awalnya ada hasil sarang walet itu warnanya putih, agak biasa lah begitu. Tapi bulan kedua dan seterusnya kok warnanya sarang walet itu menjadi merah atau kemerahan. 以前红色的可以卖3倍的价钱呢。 Kalau di zaman itu sudah lama yang lalu, yang jenis warna merah ini harganya 3 lipat dari yang biasa, yang putih. 他们也在研究，不知道是什么原因，到底是燕子吃的东西的原因，还是燕屋木头的原因，还是那边水质的原因。 Pemiliknya juga heran, perubahan seperti itu sebab utamanya apa? Jadi lagi spekulasi, apakah karena jenis makanannya walet ini kemudian berubah, beda, maka hasilnya sarangnya yang dia buat itu warnanya beda, atau karena tempatnya rumah-rumah walet yang dibikin itu dari jenis kayu yang membuat dia kondisinya jadi sarang itu merah, atau apakah air yang dia minum di situ yang punya mineral tertentu sarangnya jadi warna merah? Sampai sekarang masih belum ada kepastian begitu. 但是主人可以确定的，就是帮那些燕子调一调以后，产量增加了。 Tapi ada satu hal yang pasti, karena Lao Tzu sudah ke situ lihat, mungkin kasih saran sama pemiliknya. Pemiliknya tiap kali pergi rumah walet itu di Puncak, dia sering kasih terapi. Hasil dari produksinya itu meningkat, bertambah dari sebelum dilakukan terapi. Yang itu jelas. Yang nggak jelas adalah kenapa warnanya bisa jadi merah, itu belum jelas. Lao Tzu, saya ini sudah 8 tahun minum obat itu. 你昨天就讲过了。 Kemarin ada tanya ya kayaknya ya. Ya. Tadi malam saya tidak minum, tapi tidak bisa tidur. Kemarin nggak minum obatnya. Ya, tidak bisa tidur. Juga nggak bisa tidur. Tidak bisa. 做完我就把也要暂停，但是也睡不着。Sudah terapi? Sudah. Terapi ini sama ini. Ya. Bagaimana mau lepas obat itu? Apa solusinya? 就针对老师说，失眠症，这里和这里做了，然后药不吃，你没有睡着。因为你没有来上课，没有让老师帮你把穴道打开，所以自己做是没有效果的。nggak ikut kelas kan ya. Jadi kita belum dibuka cakra. Kalau sudah buka cakra kita terapi sendiri, baru energi kita bisa salurkan.
Kalau kita nggak belajar, nggak buka cakra, berarti kita mesti datang di orang lain bantu kita terapi. 好，所以要透过上课的时候，老师也会帮每一个同学打开穴道，让他有能力去接受跟导引这些宇宙的能量。Jadi kalau kita datang belajar, setiap hari dibuka cakra, maka kita terapi sendiri, kita menyalurkan energi. Energi itu bantu bisa mengkoreksi syaraf-syaraf supaya bisa tenang, mungkin juga hormonnya bisa seimbang, gampang tidur. Karena kita belum belajar, jadi kita datang ke tempat terapi, minta pelayanan orang lain bantu.